Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Januari. Wisatawan asing harap berhati-hati saat mengambil foto di area wisata. Seorang turis Filipina wanita mengunjungi distrik Pingxi, kota New Taipei kemarin lusa dan ia diduga masuk ke jalur kereta saat mengambil foto dan ditabrak oleh kereta yang lewat. Untungnya setelah dikirim ke rumah sakit kondisinya stabil, namun ia akan didenda sesuai UU Perkereta Apian. Insiden mengerikan ini terjadi tanggal 20 sore. Rekaman CCTV toko setempat menunjukkan bahwa turis wanita tersebut diduga hendak memotret kereta yang sedang lewat dengan pose tangan terbuka, namun malah tertabrak hingga jatuh ke atas tanah. Turis wanita tersebut mengalami luka lecet di bagian kepala, namun ia tetap sadar dan setelah dilarikan ke rumah sakit, kondisinya stabil. Hasil investigasi awal polisi menetapkan bahwa turis wanita tersebut diduga menerobos ke dalam zona rel kereta dan akan didenda akibat melanggar UU Perkereta Apian. Liburan Imlek di ambang pintu, masalah keamanan pangan perlu mendapat perhatian khusus. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan kasus keracunan botulisme pertama pada bayi di Taiwan dalam 4 tahun terakhir. Sumber penularannya sedang dievaluasi. Selain itu, jumlah pasien diare pada UGD dan rawat jalan minggu lalu telah mencapai lebih dari 186.000 orang dan 90% diantaranya terinfeksi norovirus. Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC mengumumkan kasus pertama keracunan botulisme pada bayi di Taiwan dalam 4 tahun terakhir. Kasus ini melibatkan bayi perempuan berusia di bawah 1 tahun yang biasanya hanya mengonsumsi ASI serta makanan pendamping berupa puree buah dan sayur dalam kemasan. Pada akhir tahun lalu, bayi tersebut mengalami sembelit dan penurunan aktivitas fisik yang berlangsung selama 2 pekan tanpa membaik. Pada awal Januari, ia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan dan botulisme serta gen toksin ditemukan dalam sampel fesesnya. Kini, bayi tersebut masih dirawat di unit perawatan intensif anak. 母乳比较不会有这个造成这个肉毒杆菌这个中毒的这个风险。那根据以往的个案的这个案例呢，也是有觉得是说这个比较可能的是透过这个吃到这个副食品。 CDC juga melaporkan bahwa pekan lalu terdapat lebih dari 186.000 kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat dan rawat jalan di seluruh Taiwan, angka tertinggi dalam 5 tahun. Sebagian besar kasus terjadi di sektor akomodasi dan restoran. Lebih dari 90% disebabkan infeksi norovirus. CDC memperkirakan bahwa dengan semakin dekatnya perayaan Tahun Baru Imlek, jumlah kegiatan bepergian dan makan bersama akan meningkat, sehingga jumlah kasus diare diperkirakan akan terus bertambah, bahkan hingga melebihi 230.000 pasca libur Imlek. Di sisi lain, kasus pertama hantavirus di Taiwan tahun ini tercatat di Wenshan, Taipei. Kasus ini melibatkan seorang wanita berusia 50-an tahun yang mengalami demam dan batuk tak lama setelah ia melihat tikus saat bekerja di pasar. Ia telah sembuh dan kotak dekatnya tidak menunjukkan gejala. Area sekitarnya juga telah disterilkan. Saat Tahun Baru Imlek, tidak sedikit warga akan membeli lauk atau hidangan beku untuk dipanaskan kembali. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan, lauk tahun baru yang dipanaskan kembali mungkin beresiko mengakibatkan keracunan makanan, sehingga harus menghindari suhu berbahaya antara 7 hingga 60 derajat Celcius. Karena bakteri berkembang biak paling cepat pada kisaran ini. Jika lauk makanan tidak habis, segera masukkan ke dalam lemari es untuk menghindari resiko terkontaminasi bakteri. Berbagai menu Tahun Baru Imlek yang berlimpah dihidangkan, namun kerap kali tidak habis dimakan, dan setelah beberapa hari harus dipanaskan kembali. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA mengingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan kehilangnya nutrisi, bahkan berisiko terhadap keamanan pangan. Pakar menyarankan bahwa cara terbaik dalam menyiapkan hidangan Tahun Baru Imlek adalah dengan menyajikan secukupnya, sehingga setiap hidangan dapat dihabiskan. Jika makanan perlu disimpan, ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Suhu 7 hingga 60 derajat Celcius memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat. Jadi, sisa makanan harus segera dimasukkan ke lemari es dengan suhu sekitar 4 derajat. Selain itu, disarankan agar lemari es hanya diisi sekitar 60 hingga 80% kapasitasnya. Jika terlalu penuh, sirkulasi udara akan buruk. Juga, hindari makanan dipanaskan ulang berkali-kali. 温度最重要，你就是不要让它落在7到60度C 之间太久。 Pakar juga mengingatkan tentang bahaya racun seperti asam mungkrek yang sulit dideteksi. Untuk itu, warga perlu menghindari penyimpanan yang tidak tepat atau produk fermentasi yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, bakteri Bacillus cereus yang mudah menyebar melalui debu dan serangga sering mencemari makanan, sehingga warga perlu selalu berhati-hati. 污染到仙人掌杆菌潜伏期都很短，很快就会发病。然后发病的话，它产生症状都是急性肠胃炎。
Jika terjadi keracunan makanan, gejala muntah biasanya terkait dengan nasi atau produk berbahan tepung, sedangkan diare lebih sering terkait dengan produk daging seperti sosis atau saus daging. Pastikan untuk memeriksa makanan sebelum disantap. Kecelakaan parah terjadi di Pangkalan Angkatan Udara Qinquankang di Taichung kemarin pagi saat sebuah pesawat tempur IADF mendarat dan melintas kembali ke hanggar untuk menjalani pemeriksaan. Seorang perwira wanita terisap ke dalam mesin pesawat jet tanpa alasan jelas dan meninggal akibat luka parah. Saat mengetahui bahwa putrinya telah meninggal, ibunya menangis hingga pingsan. Sebuah kecelakaan dilaporkan di Pangkalan Angkatan Udara Qinquankang. Seorang perwira wanita berusia 41 tahun yang sedang melakukan inspeksi pendaratan jet tempur IDF terisap oleh mesin jet yang belum dimatikan. Ia segera dilarikan ke rumah sakit namun tetap dinyatakan meninggal. Mendiang adalah seorang perwira bermarga Hu yang telah menjadi tentara selama 18 tahun dan dipindahkan dari unit internal ke unit dinas lapangan tahun lalu. Pakar militer berspekulasi bahwa saat melakukan inspeksi pra-pematian mesin jet di hanggar, prosedur standar tidak diikuti dan mesin terlalu dekat dengan korban saat masih memiliki daya isap, sehingga menyebabkan kecelakaan. Alasan rincinya masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Akibat dampak gempa dahsyat di desa Tap, Huciai kemarin, balok dan kolom sebuah bangunan di distrik Yuijing, Tainan rusak parah dan dikategorikan sebagai bangunan berbahaya. Pemerintah kota telah melakukan upaya memperkuat struktur gedung dan hingga pagi ini Chiayi dan Tainan masih mengalami gempa susulan. Namun pakar menyampaikan bahwa frekuensinya mulai mereda. Walau tidak tertutup potensi terjadinya gempa susulan bermagnitudo 5 atau lebih, peluangnya telah mengecil. Pekerja konstruksi sangat sibuk sejak pagi, memasang kerangka baja untuk menopang gedung apartemen guna menghindari kerusakan akibat gempa. Gedung Wenhua di Yuijing, Tainan mengalami kerusakan serius pada balok dan kolom lantai pertama akibat gempa kuat di Tapu Chiayi serta gempa susulannya. Gedung itu diberi tanda warna merah sebagai bangunan rawan. Kebanyakan penghuni sudah mengungsi dan tidak sempat membawa barang bawaan, sementara pekerja konstruksi melakukan perbaikan. 屋里面也是有裂开，我也不知道敢不敢住啦。不敢住，你要住哪里？ Menjelang tahun baru Imlek, banyak yang tidak bisa pulang ke rumah, membuat para korban bencana merasa putus asa. Gempa susulan terus terjadi dengan epicentrum terkonsentrasi di Nanxi dan Nanhua di Tainan serta di Tapu dan Alishan di Chiayi. Pada sekitar pukul 8 pagi, gempa susulan berkekuatan lebih dari 4 SR kembali mengguncang Nanhua dan Nanxi. Pakar menganggap gempa ini masih dipengaruhi tekanan gempa besar tahun lalu di Hualien, namun berdasarkan frekuensi gempa susulan yang terus diamati, ada tren penurunan. Meskipun ada potensi gempa susulan lebih dari 5 SR, kemungkinannya kini mengecil. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita show lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.